Tadi Papa bilang kalau Kak Valdo meninggal, Kak. Siapa bilang? Papa, kamu tuh nggak pintar-pintar ya? Kamu masih aja mau percaya sama Papa? Kak, ini beneran. Papa nggak ngebohong. Kakak tahu nggak, Tante Retno tuh sampai ngejual perhiasannya untuk ngebeliin tiket buat Papa ke Amerika. Ini kan nggak bener, Kak. Katanya masih punya uang kan, Kak? Kak, kita harus gantiin uang Tante Retno, Kak. Kamu pikir aku bank apa? Neng Tanya, tadi Pak Maman kira Neng Nona. Jadi, tadi Nara buru-buru pergi karena Nona. Non, Neng Tanya hari ini tinggal di sini aja dulu sementara, ya? Assalamualaikum. Kek, Waalaikumsalam. Kok kamu sendiri? Mana Neng Nona? Kek aku udah kasih handphone aku sama Nona. Jadi kalau ada apa-apa, kita tinggal hubungin dia. Kakek nggak usah khawatir ya. Aman. Kalau sudah begitu, kenapa kamu tinggal? Sudah kamu sekarang temanin. Kasihan sendiri. Ayo. Kenapa semua jadi khawatir sama Nona? Kenapa Nara yang harus ngurusin Nona juga? Tadi aja Nara udah berani ninggalin aku karena Nona. Nanti-nanti dia akan sibuk sama Nona dan nggak akan peduli lagi sama aku. Pak Maman, mungkin Pak Maman benar. Mungkin lebih baik kalau untuk sementara aku tinggal di sini aja. Jadi kamu mau tinggal di sini? Nara, biarkan dong. Ini kan gara-gara kamu sama Non Winona masuk TV. Sehingga Non Tanya ini banyak diledekin sama temen-temennya. Gitu loh. Pak, maksud aku tuh, aku nggak keberatan. Nggak apa-apa. Bagus. Nggak akan kubiarkan Nara membagi perhatiannya sama orang lain. Apalagi sama Nona. Pulang juga tuh anak. Jadi aku nggak perlu ronda semalaman. Bagus. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kamu makan dulu ya. Kamu semalam pulang jam berapa? Kamu lagi sakit ya? Neng Nona hari ini istirahat aja dulu, ya. Jangan keluar-keluar. Takutnya masih banyak wartawan yang mau nanya-nanya. Oh, dasar drama queen. Selalu aja cari perhatian. Ya, kotanya udah hilang sih. Kek. Pak, Bu. Aku berangkat dulu ya. Pak. Hati-hati ya. Mari semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Nara. Masya Allah, Mama. Mama. Kamu kenapa sih? Kamu kayak pucat banget. Valdo, Ma. Valdo. Papa duduk deh. Papa duduk deh. Valdo kemungkinan hilang dan meninggal, Ma. Hah? Kak Valdo meninggal.
Papa telepon dia berkali-kali, tapi dia tidak pernah angkat teleponnya. Akhirnya Papa telepon teman Papa di Amerika. Dia bilang, sudah sebulan dia tidak lihat Valdo. Valdo pernah pamit sama dia, bilang dia mau cuti ke Meksiko. Mungkin ada dirampok atau dibunuh, Pak. Tapi nggak ada buktinya kan? Kalau saja saya kaya, saya punya uang dan saya tidak bangkrut, saya pasti sudah berangkat ke Amerika. Walaupun aku benci sama Irwin, tapi aku bisa bayangkan rasanya kehilangan anak. Mama kenapa? Mama, bawa mama ke dalam aja ya, Pak, ya. Mama bisa berdiri kan? Mama pelan-pelan. Valdo, cucuku, kamu nggak boleh meninggal. Kak Valdo meninggal, Pak. Masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Duduk. Aduh, gue baru inget nih. Gawat. Jangan-jangan Nona udah kasih tahu Nara kalau aku yang bikin gara-gara kemarin. Aduh. Sebentar lagi pasti aku dipecat nih. Nara, mulai hari ini Ya, kejadian deh. kamu saya angkat sebagai manajer grup di perusahaan saya. Jadi setiap manajer harus lapor ke kamu, termasuk Jody. Saya nggak jadi dipecat, Pak. Kenapa? Karena kemarin peristiwa di hotel itu. Iya. Bapak yakin itu bukan salah kamu, tetapi karena kelakuan Winona. Apa lihat-lihat? Iya, saya udah tahu. Pokoknya mulai hari ini saya bakal laporan sama kamu. Wah, gitu aja repot. Nara, kita harus selidiki peristiwa kemarin itu. Harus. Karena saya takut ada mata-mata di perusahaan saya ini yang ingin menghancurkan. Iya, baik, Pak. Baik, Pak. Tapi maaf, Pak. Saya rasa mungkin sebaiknya Pak Jody nggak perlu melapor ke saya setiap hari, Pak. Karena nanti nggak enak sama pegawai yang lain, Pak. Itu urusan saya. Yang paling penting kamu harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Nara, sebaiknya tidak perlu lapor ke polisi dulu. Sebaiknya kita selesaikan secara diam-diam. Dan saya tidak mau kalau orang yang kita selidiki itu akan tahu kalau kita sedang menyelidikinya. Baru mau ditelepon dan nelpon. Emang cocok. Halo, Om.
Kamu dengar berita kemarin tentang Nona? Kamu jangan percaya itu semua bohong. Om tenang aja, Om. Lagian saya itu tidak mudah percaya. Tenang aja, Om. Kayaknya Nona belum bilang siapa-siapa. Baik juga dia. Pasti dia masih cinta sama aku. Begini, Jod. Om nggak enak nih sebenarnya, tapi Om nggak ada jalan lain. Kamu tahu kan kakaknya Nona yang di Amerika? Dia meninggal dunia. Dan Om harus ke sana. Hah? Meninggal, Om? Kok bisa meninggal, Om? Ya udah. Om butuh apa, Om? Butuh hotel, tiket pesawat atau visa udah diurus, Om? Nggak usah. Kasih tiket aja dan kamu drop di airport. Ya, Om harus berangkat ini malam. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu gini aja, Om. Nanti PR itu travel agent yang biasa aku langganan. Iya, biar nanti dia urus semuanya, Om. Nanti ketemu Om di bandara aja. Oke, terima kasih ya. Iya, Om. Sama-sama, Om. Hati-hati, Om, di jalan ya. Yes. Udah ah. Gak ada rasanya juga dipijitin. Mama tenang aja ya, Ma ya. Kak Faldo pasti selamat kok, Ma. Non, maafkan, kami tidak bisa bantu apa-apa. Papa? Ini tiket untuk kamu dan suami kamu untuk ngurusin anak kamu di Amerika. Mas, aku bukannya nggak punya perasaan. Aku tahu rasanya ditinggalin sama anak. Aku menjual perhiasan almarhum ibu. Ya ampun, Tante Retno sampai ngejual perhiasan itu. Makasih banyak ya, Tante ya. Maaf, sebentar. Lumayan. Jody kan udah kasih tiket. Jadi tiket yang ini bisa saya jual. Dan uangnya bisa untuk di jalan. Memang rezeki nggak kemana-mana. Mas, ada apa sih? Mas, ibu ikhlas kok. Walaupun ibu kadang-kadang nggak peduli sama mereka. Tapi kadang-kadang juga ibu kasihan sama keadaan mereka. Bu, kenapa ibu nggak jual cincin ini aja? Loh, Mas, ini kan cincin imitasi. Ya, walaupun ibu tahu Mas nggak akan mampu beliin ibu berlian yang asli. Tapi ibu nggak apa-apa. Gimana ya bilang ke Retno? Kalau berlian itu asli punya Nona. Aduh. Mas, nanti kan kalau Nara ada apa-apa di luar, Nara juga pasti akan ada yang nolong. Ya kan? Nah, ini nggak bener banget. Masa Tante Retno sampai ngejual perhiasan kayak gitu sih? Biarin aja lah. Tuh juga kita nggak minta kok. Ya tetep aja, Ma. Kan nggak enak sama mereka. Halo, katanya. Tadi Papa bilang kalau Kak Faldo meninggal, Kak. Siapa bilang? Papa, kamu tuh nggak pintar-pintar ya? Kamu masih aja mau percaya sama Papa? Kak, ini beneran. Papa nggak ngebohong. Kakak tahu nggak, Tante Retno tuh sampai ngejual perhiasannya untuk ngebeliin tiket buat Papa ke Amerika. Ini kan nggak bener, Kak. Katanya masih punya uang kan, Kak? Kak, kita harus gantiin uang Tante Retno, Kak. Kamu pikir aku bank apa? Lagian, salah Tante Retno dong. Kalau emang dia mau percaya sama Papa, ya udah. Aku cari tahu dulu soal hal ini sama teman-teman aku di Amerika. Aku nggak percaya Papa sama sekali. Kak,
Bisa aja papa cari alasan untuk kabur. Tiket, uang, semua sudah. Irwin, Wajo, Maman ngaget-ngagetin aja. ini saya bawa cek untuk pembeli tiket. Pak Maman jangan kasih tiket itu ke Papa. Papa udah dapet tiket kok dari Tante Retno. Sampai-sampai Tante Retno tuh ngejual perhiasannya buat Papa. Apa? Retno? Pah, Papa lihat Nona. Sekarang Papa jawab pertanyaan Nona. Apa bener Kak Valdo bener-bener udah meninggal di sana? Mana mungkin sih Papa bohong? Apa untungnya Papa? Beneran Papa nggak bohong sama aku. Demi Tuhan, biar disamber geledek, Papa nggak mau bohong. Halo Jakarta, I'm home. Hey. Aldo, Papa, I'm back.